Shalom, perkenalkan nama saya Osana Kunimila Zanganata. Saya mahasiswi di Prodi Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang karbohidrat. Karbohidrat merupakan polihidroksialdehida atau keton atau senyawa yang menghasilkan senyawa-senyawa aldehida atau keton bila dihidrolisa. Nama karbohidrat diambil dari rumus empiris yang menunjukkan senyawa tersebut merupakan karbon dan hidrat atau CH2O. Rumus empiris karbohidrat CH2ON atau CmH2ON. Klasifikasi karbohidrat. Terdapat 3 golongan utama karbohidrat, yaitu monosakarida, oligosakarida, polisakarida. Yang pertama, monosakarida. Monosakarida merupakan gula sederhana yang mengandung 3-7 atom karbon yang hanya terdiri dari 1 unit polihidroksi. Yang kedua, kerangka monosakarida adalah rantai karbon berikatan tunggal yang tidak bercabang. Satu di antara atom berikatan ganda dengan atom oksigen membentuk gugus karbonil dan atom karbon yang lainnya berikatan dengan gugus hidroksil atau -OH. Yang ketiga, monosakarida yang memiliki 3, 4, 5, 6, 7 atom karbon berturut-turut disebut dengan triosa, tetrosa, pentosa, heksosa, dan heptosa. Monosakarida. Contoh monosakarida yang paling umum di alam adalah glukosa yang merupakan heptosa atau monosakarida 6 karbon. Penggolongan monosakarida. Yang pertama, terdapat 2 golongan monosakarida, yaitu aldosa dan ketosa. Aldosa, monosakarida yang gugus karbonilnya berada pada ujung rantai karbon. Contoh D-glukosa atau aldoheksosa. Ketosa, monosakarida yang gugus karbonilnya berada pada posisi lain, misalnya D-fruktosa suatu ketoheksosa. Berikut adalah gugus aldehid reduktif dan gugus keton reduktif. Contoh, ada gambar glukosa dan gambar L-glukosa. Oligosakarida. Karbohidrat yang terdiri dari rantai pendek unit monosakarida yang digabungkan bersama oleh ikatan kovalen. Oligosakarida terdiri dari 2-10 unit monosakarida. Salah satu contoh karbohidrat olisakarida yang paling banyak terdapat di alam yaitu disakarida. Disakarida atau biasa adalah karbohidrat yang terbentuk ketika 2 monosakarida dapat dalam reaksi kondensasi yang mengeliminasi molekul kecil seperti air dan gugus fungsional. Macam-macam disakarida yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa. Berikut pembentukan disakarida. Jenis-jenis disakarida yang pertama, maltosa. Disakarida yang terbentuk dari 2 molekul glukosa. Maltosa merupakan disakarida yang paling sederhana. Ikatan yang terjadi ialah antara atom karbon nomor 1 dan atom karbon nomor 4. Oleh karena itu, maltosa masih mempunyai gugus OH glikosidik yang berarti masih mempunyai sifat mereduksi. Maltosa tersusun dari molekul A, D glukosa dan B, D glukosa. Maltosa memiliki gugus karbonil yang berpotensi bebas yang dapat dioksidasi, sehingga maltosa memiliki sifat gula pereduksi. Berikut struktur maltosa. Yang kedua, sukrosa. Disakarida yang terbentuk dari gabungan 1 unit glukosa dan 1 unit fruktosa. Sukrosa tidak mempunyai gugus OH bebas yang reaktif karena keduanya sudah saling terikat. Dalam kehidupan sehari-hari, sukrosa dikenal dengan gula pasir. Sukrosa tersusun oleh molekul glukosa dan fruktosa yang dihubungkan dengan ikatan A1-2. Berikut struktur sukrosa. Berikut laktosa. Disakarida yang tersusun dari molekul B, D, galaktosa dan A, D glukosa yang dihubungkan oleh ikatan 1,4B. Laktosa terdapat pada susu. Polisakarida yang berikut polisakarida. Polisakarida merupakan bagian terbesar molekul karbohidrat. Polisakarida juga disebut dengan glikan karena ikatan kovalen dasar antara satu satuan
Monomernya adalah ikatan glikosida. Klasifikasi polisakarida. Polisakarida digolongkan atas dua macam, yaitu homopolisakarida memiliki satu macam monomer dan heteropolisakarida memiliki satu atau dua macam monomer. Homopolisakarida. Contoh dari homopolisakarida adalah pati, glikogen, selulosa, chitin, dan dextran. Yang pertama pati terdiri dari A-amilase dan amilopektin. Selulosa merupakan polisakarida yang paling banyak dijumpai dalam dinding sel pelindung seperti batang, daun dari tumbuh-tumbuhan. Selulosa merupakan polimer yang berantai panjang dan tidak bercabang. Suatu molekul tunggal selulosa merupakan polimer rantai lurus dari 1,4 BD glukosa. Hidrolisis selulosa dalam HCl 4% dalam air menghasilkan D-glukosa. Yang ketiga, chitin memiliki struktur linear yang terdiri dari N-asetilglusamina dengan ikatan glikosidanya adalah B1 sampai 4. Faktor sterik dan pengaruh ikatan hidrogen. Struktur molekul yang terbentuk oleh ikatan kovalen dapat membentuk 3D makromolekuler dan struktur ini dapat distabilkan oleh gaya van der Waals dan ikatan hidrogen. Yang terakhir, heteropolisakarida. Contoh dari heteropolisakarida adalah agarosa dan peptidoglikan. Yang pertama, agarosa. Agarosa memiliki ikatan B1 sampai 4. Sekian dari saya. Terima kasih. Shalom.